Kasus judi online harus menjadi perhatian semua pihak. Pasalnya kecanduan judi online sama bahayanya dengan kecanduan obat terlarang dan bisa mengakibatkan kerusakan mental. Kepala Departemen Psikiatri RSCM menyebut seseorang yang sudah kecanduan judi online akan mudah cemas, bahkan bisa menyebabkan kematian. Membuat candu seperti narkoba ya. Jadi artinya judi itu sama seperti narkoba. Kalau narkoba itu kan ada zat yang masuk ke dalam otak. Tapi kalau pada judi itu tidak ada zat yang masuk ke dalam otak. Tapi ketika seseorang melakukan judi, maka dia mengaktifkan sistem reward di otak gitu. Jadi sistem reward di otak itu akan mengaktifkan zat kimia yang namanya dopamin. Dopamin itu adalah zat kimia di otak yang membuat rasa senang itu sangat tinggi sekali. Yang sudah mengalami kecanduan itu bisa sampai depresi berat akibat tidak bisa berhenti dari siklus lingkaran setannya. Sepanjang 2024, Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo mencatat lebih dari 100 orang menjalani rawat inap maupun rawat jalan untuk rehabilitasi kecanduan judi online. Angka tersebut mengalami kenaikan lebih dari 2 kali lipat dibandingkan pada tahun 2023. Saat ini, dari Januari sampai Oktober 2024, ada sekitar 126 pasien dengan judi online yang dirawat jalan. Jadi berobat jalan ya, 126 pasien. Tapi untuk yang dirawat inap dari Januari sampai Oktober 2024 itu ada sekitar 46. Jadi untuk rawat jalan sendiri ada peningkatan 2 kali lipat dibandingkan 2023 dan rawat inap itu ada peningkatan 3 kali lipat dibandingkan dengan 2023. Mirisnya pasien kecanduan judi online terjadi pada usia produktif, mulai dari remaja hingga dewasa muda. Usia produktif Mbak, jadi sekitar 18 sampai 35 tahun yang datang. Anak-anak ada sekitar remaja ya, 14 tahun, 17 tahun, 18 tahun itu ada. Tapi kebanyakan 18 sampai 35 tahun yang datang. Dampak judi online juga memiliki konsekuensi pada kesehatan mental. Seorang pecandu judi online akan mudah cemas dalam kondisi parah. Korban juga bisa bunuh diri. Gejala fisiknya kalau misalnya dia tidak berjudi itu ada yang kayak seperti cemas sekali sampai heart rate itu denyut nadinya menjadi meningkat. Yang sudah mengalami kecanduan itu bisa sampai depresi berat akibat tidak bisa berhenti dari siklus lingkaran setannya. Dia merasa frustrasi, depresi berat sampai ada ide-ide mengakhiri hidup. Bahkan ada kejadian bunuh diri juga. Menurut data Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK, di sepanjang tahun 2024, lebih dari 197.000 anak terlibat judi online. Dosen Ilmu Psikologi Universitas Tarumanegara, Deborah Basaria menyebut pandemi COVID-19 pada tahun 2020 silam menjadi salah satu penyebab banyaknya anak terlibat judi online. Bu Ola, ini berdasarkan catatan dari PPATK dari per tahunnya. Untuk jumlah anak yang kecanduan judi online meningkat signifikan hingga 300%. Kenapa demikian? Banyak faktor yang bisa kita lihat mengapa itu terjadi. Salah satunya adalah akibat dampak pandemi juga. Nah, selama kurang lebih 2 tahun, kegiatan belajar mengajar itu kan melalui katakanlah smartphone. Secara daring. Dalam artian adalah anak sudah diperkenalkan dengan gadget lebih awal. Lalu kemudian yang kedua adalah faktornya lengahnya pengawasan orang tua. Gitu ya. Nah, orang tua itu merasa mungkin diberikan katakanlah smartphone, gadget itu untuk menunjang aktivitas belajar. Tapi mereka di sini tidak katakanlah peka bahwa anak itu rasa ingin tahunya besar, membuat mereka bisa saja di tengah-tengah selesai mengerjakan tugas, malah mereka mencari tahu hal-hal yang memang mereka ingin ketahui. Nah, berikutnya selain tadi gitu ya, lengahnya pengawasan orang tua, apalagi literasi digital yang memang minim. Mereka tidak begitu aware gitu ya, apa yang sebetulnya perlu mereka katakanlah hindari gitu. Sehingga membuat mereka sepertinya tidak punya informasi tentang apa yang
perlu dilakukan dan tidak boleh dilakukan. Dan mirisnya ada beberapa hasil riset juga yang saya pelajari, jadi dia juga melihat anggota keluarganya juga melakukan perjudian. Nah, sehingga anak cenderung akan mencontoh. Ibaratnya kalau di psikologi kita istilahnya memodeling gitu, meniru apa yang dilakukan oleh anggota keluarganya. Untuk anak yang sudah terpapar judi online, seperti apa dampaknya untuk psikis untuk anak di bawah umur? Mereka menjadi melampilkan perilaku berulang gitu, karena memang di sini ada katakanlah kesenangan, apalagi biasanya mereka dibuat menang. Ada algoritma tersendiri. Yes, kemudian mereka jadi ingin kembali. Taruhannya atau bayarannya itu bahkan hanya Rp10.000 sudah bisa. Deposit gitu. yang nominalnya rendah. Rendah sekali, dan itu kan ibaratnya bisa aja mereka pikir uang jajan sehari-hari. Nah, kemudian selain itu apa berdampaknya? Mereka menjadi tidak fokus pada pelajaran, itu sudah pasti. Mereka mengalami penurunan prestasi akademik. Nah, kemudian mereka bisa saja juga tidak ingin bersosialisasi. Jadi lebih suka mengurung di kamar dan fokus hanya dengan gadgetnya. Bahkan mereka bergadang sampai malam, menunggu katakanlah bagaimana nih peluang mereka atau kemungkinan mereka menang. Mencari waktu-waktu terbaik. Iya, betul. Sehingga akhirnya kurang tidur, secara emosi adalah bisa saja mereka tidak stabil, mudah marah gitu ya. Dan bahkan kalau mereka sering kali kalah gitu ya, bisa saja memicu adanya gangguan kecemasan ataupun depresi. Nah, ini yang harus dipikirkan gitu ya secara psikis. Selain itu, perekonomian keluarga juga hancur pastinya. Ada beberapa kasus yang orang tuanya nggak nyangka, ternyata itu mereka punya uang dihabiskan untuk melakukan judi online dan mereka kaget sekali gitu. Ya, dengan dampak psikis yang luar biasa tadi, bagaimana bisa menarik anak di bawah umur dari adiksi, dari kecanduan judi online langkahnya? Biasanya anak yang sudah teradiksi menampilkan perubahan perilaku. Nah, boleh nggak diamati terlebih dahulu, ada nggak perubahan perilaku? Misalnya contoh lebih menarik diri, lebih diam gitu kan ya, susah konsentrasi, emosian gitu, bahkan tidak nafsu makan gitu, tidak mau bergaul, prestasi sekolah menurun. Kita amati nih tuh ya, oh kayaknya ada yang salah nih. Langkah pertama nggak apa-apa orang tua memberikan katakanlah masukan, menasehati, menyampaikan bahwa ini tidak boleh gitu ya. Tapi gitu ya, ketika kondisi psikologisnya ini sudah sangat sekali berdampak, ada gangguan kecemasan hingga depresi, memang perlu dibawa ke profesional gitu untuk mendapatkan terapi atau penanganan lebih lanjut. Cara keseluruhan mungkin dari kelompok usia dewasa dan anak-anak, ini mana yang lebih rentan terpapar judi online sebetulnya? Yang paling dikhawatirkan ini yang usia sekolah dasar sampai dengan sekolah menengah pertama gitu. Dan mereka adalah katakanlah target-target yang lebih mudah untuk disasar karena ketidaktahuan gitu. Dan dengan iming-iming, nanti bisa lo nambah uangnya buat jajan segala macam, caranya sederhana, beragam jenisnya gitu. Dan mereka tertarik gitu. Jadi kita tuh penting untuk mengajarkan anak untuk dia itu bisa mengontrol dirinya. Nah, inilah tantangan dalam pola pengasuhan orang tua zaman now kalau saya bilang. Zaman masa kini yang di era digital seperti itu. Ya, tapi dari cara menarik anak-anak ini juga kan mereka tidak bisa deposit terlalu banyak begitu, dan mungkin untung yang didapatkan juga tidak terlalu banyak jika dibandingkan dewasa yang melakukan deposito judi online. Kenapa kok anak-anak bisa sampai ke tahap kecanduan, tidak mau berhenti? Ada hormon yang mengeluarkan sensasi senang dan membuat orang itu berulang. Jadi dia lebih senang adalah menangnya sebetulnya, bukan katakanlah nominal yang akan dia dapat. Tapi sensasi menang, aku keren banget, aku hebat, ditambah mungkin ada pride tersendiri. Iya, mungkin teman sebayanya gitu ya. Wah, aku menang loh ini. Kamu karena memang usia-usia ini tuh butuh mereka katakanlah merasa dirinya itu berarti, I'm a winner gitu. Rasa bangga. Nah, ini kan yang harus kita bantu ya, bahwa rasa bangga itu bisa katakanlah diambil atau didapat dengan prestasi belajar
belajar misalnya, ikut kompetisi misalnya. Indonesia saat ini Bu Ola sudah dalam kondisi darurat judi online. Bagaimana kita bisa keluar dari lingkaran setan judi online ini untuk memperbaiki mentalitas kita supaya tidak seperti tadi itu dikatakan bangga dengan kemenangan-kemenangan dari hasil judi online ini. Saya lebih mengajak kita semua untuk melakukan penguatan di dalam keluarga. Bantu anak untuk bisa memahami gitu ya, apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Bikin anak itu merasa mereka bisa cerita apapun kepada orang tua. Gitu ya, keinginan mereka, kesulitan mereka, sehingga katakanlah orang tua di sini juga bisa memberitahu. Kebanyakan orang tua itu kecolongan. Menurut saya tidak bisa lepas juga dari katakanlah kita perlu mengajak anak itu secara spiritualitas juga baik gitu loh, bahwa ini adalah perilaku yang tidak benar, tidak tepat. Nah itu dari keluarga aja dulu dikuatkan gitu. Saya yakin itu bisa menjadi filter pertama. Di luar dari keluarga adalah peran sekolah. Nah ini yang kayaknya sekolah dalam hari ini guru dan semua elemen pendukung ini perlu senantiasa mensosialisasikan gitu ya. Dalam artian juga sekolah menjadi tempat yang diharapkan gitu ya, melakukan yang namanya pembentukan karakter yang baik gitu loh buat anak gitu. Nah di skup di luar sekolah masyarakat nih bisa nggak sih kita bantu juga gitu ya, agar anak kita tidak terjerumus itu. Jika ada informasi atau apa mereka bisa melaporkan, dan yang paling luar lagi adalah gimana nih pemerintah gitu ya, terkait dengan kemampuan pemerintah untuk memblokir situs-situs atau website tertentu agar ini tidak sampai katakanlah diakses oleh khususnya anak dan remaja di bawah umur seperti itu. Iya, peran penting dari keluarga, dari lingkungan pendidikan, lingkungan masyarakat, dan tentunya dari pemerintah untuk bisa melindungi anak di bawah umur dari exposure judi online. Terima kasih banyak Deborah Basaria, dosen Fakultas Ilmu Psikologi, telah berbagi di iNews Pulse. Kita sama-sama berjuang untuk bisa memberantas lingkaran setan judi online di Indonesia. Bukan sekedar operasi sesaat, perang melawan judi online merupakan upaya berkepanjangan untuk bisa memberantas judi online hingga ke akarnya. Tak hanya sekedar wacana memperketat regulasi, publik menanti komitmen dari Presiden Prabowo Subianto beserta jajarannya untuk menangkap seluruh bandar dan memberantas mafia judi online. Jadi jangan bilang Anda tidak tahu akan permasalahan ini, karena kami sudah memberitahukannya.